Sekarang, dengan game ini yang akan berefek langsung pada statusku di kehidupan nyata, maka ini adalah waktunya bagiku untuk meningkatkan kekuatanku. Aku harus terus mengevolusi dagger ini, meningkatkan equipmentku, dan melanjutkan untuk meningkatkan level. Namun, yang paling penting adalah untuk membuat dual class unique spelltiefku menjadi eksistensi yang tak terlihat secepat mungkin. Tiba-tiba, Lingxi lalu melewati orang tersebut dan lalu langsung menekan tombol menerima misi. Lingxi yang memasuki Kasvado Magical Origin Institute guna meningkatkan skill spell tipnya, lalu berniat memasuki misi bintang 5 yang juga merupakan misi tersulit seorang diri. Para mage di tempat tersebut kini mulai menyadari bahwa jika dilihat dari pakaian yang dikenakan Lingxi, itu adalah pakaian yang digunakan oleh seorang thief. Namun bagaimana dirinya bisa memasuki tempat tersebut, mereka masihlah belum mengetahui. Di antara para mage tersebut, ada salah satu mage bernama Soren. Dirinya menganggap bahwa Lingxi sebenarnya adalah mage. Hanya saja menurutnya Lingxi mengenakan kostum thief hanyalah untuk menarik perhatian banyak orang, dikarenakan tak akan ada orang yang mau berparti dengannya. Dirinya lalu menambahkan lagi bahwa dengan identitas yang Lingxi sembunyikan, hal itu menandakan bahwa Lingxi hanyalah takut jika sampai orang lain menemukannya. Dan hal seperti itu menurutnya sudahlah sangat sering dilakukan oleh orang-orang bodoh di Heavenland. Apalagi dengan Lingxi yang mencoba memasuki misi bintang 5 sendirian, hal itu pun semakin membuat Soren semakin merendahkannya. Lingxi yang mulai geram dengan ucapan Soren, dirinya pun sangat sadar bahwa keberadaan orang-orang yang suka merendahkan orang lain akan selalu ada di setiap game. Hingga pada akhirnya, dirinya lalu terpikirkan suatu hal. Lingxi yang lalu berbalik ke arah si Soren. "Apa yang kau lihat? Apa maumu? Jika kau datang lebih dekat lagi, aku akan memanggil bala bantuan," ucap Soren yang lalu tergagap didatangi Lingxi. "Berapa banyak uang yang kamu miliki?" Soren yang lalu heran dengan pertanyaan tersebut. Lingxi lalu menambahkan, "Termasuk dengan semua equipment dan pakaianmu. Kira-kira berapa nilai seluruhnya jika digabungkan?" Memangnya kau mau apa dengan itu?" "Aku ingin membuat pertaruhan. Aku mendengar segalanya yang kau katakan sebelumnya, dan aku sangat tidak senang dengan itu." Pertaruhan seperti apa?" "Jika aku gagal menjadi peringkat pertama dalam leaderboard misi hari ini, maka aku akan memberikanmu 10 kali lipat dari total uangmu saat ini. Tapi, jika aku berhasil menempati tempat pertama, maka aku akan mengambil semua hal yang kamu miliki saat ini. Bagaimana menurutmu? Itu sangatlah adil, bukan?" Tantangan dari Lingxi itu sontak membuat orang-orang di sekitar tempat itu terheran-heran sekaligus tak percaya, dan Soren pun langsung menerima tantangan taruhan itu. Bahkan untuk menghindari Lingxi yang nanti akan melarikan diri, dirinya juga meminta Lingxi untuk menandatangani e-gamble agreement. Dengan begitu, maka sistemlah yang akan menjadi jurinya. Lingxi sangat mengetahui bahwa dengan e-gamble agreement, maka sistem akan melaksanakan sesuai hasilnya tak peduli apapun yang terjadi, dan itu juga akan bekerja pada dirinya sendiri. Soren lalu menandatangani perjanjiannya terlebih dahulu. "Aku selesai, kini giliranmu." Ini orang semacam bocah kaya yang bodoh atau apa? Seharusnya tidak perlu pamer sampai seperti itu. Hari ini aku benar-benar sangat beruntung. Tenanglah. Aku tak akan pergi kemanapun, karena aku sangatlah bersemangat untuk menandatangani ini, ucap Lingxi yang lalu dengan aura kengerian yang Lingxi pancarkan, membuat Soren merasa kedinginan sampai ke tulang-tulangnya. Singkat cerita, dalam penentuan peringkat misi yang akan berlangsung di misi bintang 5 yang bernama The Price of the Three Element, terdapat 3 danau yang di masing-masingnya terdapat NPC mage, yang mana NPC mage tersebut memiliki jubah yang berbeda warna. Sesuai dengan deskripsi misi tersebut, yang menyatakan bahwa elemental mage yang menjaga danau elemental telah tertidur nyenyak. Jadi, kuasai kristal elemental mereka
untuk mendapatkan spell unik mereka. Siapapun yang mendekati danau akan membuat mage yang tertidur itu menjadi terbangun dan menerima kemarahannya. Setelah 24 menit, tim yang berhasil memegang sekurang-kurangnya satu kristal elemen akan mendapatkan hadiah berupa spell elemental yang sesuai dan mendapatkan poin misi. Dan waktu dimulai dari sekarang. Sejumlah portal kini mulai muncul di area misi. Lingxi serta party-party lain pun kini mulai muncul dari portal-portal tersebut memasuki area misi. Dari informasi yang Lingxi dapatkan, bahwa ada kemungkinan untuk mendapatkan spell elemental yang sangat powerful dari misi bintang 5 tersebut. Namun, dirinya sangatlah yakin bahwa saat ini belum ada orang yang tahu bahwa di misi bintang 5 tersebut ada sebuah hadiah yang tersembunyi. Dan itu adalah di saat hitungan mundur berakhir, jika seseorang memiliki elemental kristal ketiga-tiganya. Selain mendapatkan spell dari ketiga elemental tersebut, dia juga akan memperoleh sebuah powerful spell tambahan. Keempat spell tersebutlah yang aku buru. Tempat lalu berpindah ke tempat partinya Soren berada. Baiklah, ikuti aku dan dengarkan baik-baik. Aku pernah melakukan ini dengan banyak tim yang berbeda. Kita hanya akan fokus untuk mendapatkan satu kristal. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan dua yang lainnya. Itu sangatlah mustahil bagi tanganmu untuk menggenggam ketiganya. Ucap Soren mengarahkan anggotanya. Dengan para peserta misi yang telah mulai memasuki kawasan NPC mage, hal itu pun otomatis membuat spell pertahanan terpicu. Dan NPC mage yang menjaga tempat tersebut merupakan mage yang mengenakan jubah merah, yang juga memiliki elemen api. Terbangunnya NPC mage tidak hanya mengaktifkan spell pertahanan, melainkan juga membangkitkan golem guardian yang membantu si mage untuk mempertahankan wilayahnya. Terdapat golem yang berbeda di setiap elemennya, yaitu magma golem, thunder golem, dan vapor golem. Soren juga lalu menginstruksikan rekan-rekannya bahwa setelah berhasil mendapatkan kristalnya, mereka juga harus memperhatikan player lainnya. Hal itu dikarenakan meskipun player lain kemungkinan tidak dapat merebut kristal mereka, namun tetap saja mereka harus tetap waspada. Kesulitan player untuk merebut kristal yang telah didapatkan player lain itu dikarenakan setiap player yang berhasil mendapatkan kristal elemental, maka player tersebut akan mendapatkan proteksi golem guardian. Aku pernah memegang kristal elemental tersebut sebanyak 3 kali. Pada saat aku dilindungi oleh golem guardian, rasanya itu sangatlah keren. Ingatlah untuk tetap mensupportku ketika memberikan damage. Di saat kita berhasil menguasai golem tersebut, maka yang tersisa selanjutnya hanyalah mengenai siapa yang bisa mengalahkan elemental mage terlebih dahulu. Dan aku sangatlah percaya diri akan mampu menguasai kristal elemen tersebut. Instruksi dari Soren tersebut yang lalu mendapatkan sorakan semangat dari rekan-rekannya. Hahaha, misi ini ada di dalam genggamanku. Di saat aku berhasil menjadi yang pertama dalam menyelesaikan misi bintang 5 ini, maka aku tak perlu lagi pusing dengan misi setelahnya. Aku pasti mendapatkan tempat pertama di leaderboard misi hari ini. Aku harus menang bertaruh melawan si pria tak berotak itu. Tiba-tiba, "Yo, minggirlah!" ucap seseorang melesat di atasnya Soren. Dan itu adalah Lingxi, yang orang-orang panggil dengan sebutan mage berkostum. Dirinya yang lalu menerjang masuk begitu saja di tengah-tengah para mage yang sedang menyerang golem guardian. Ia pun lalu mendarat di salah satu sapu terbangnya mage sembari berkata, "Aku akan pergi ke depan, jangan lupa dengan taruhannya ya." Terima kasih padamu, karena sekarang aku sudah bisa berada pada jangkauan backstepku. Skill backstep yang ia gunakan pun lalu membuatnya dapat dengan cepat sudah berada di belakangnya golem guardian. Dominion of Mercenary. Lingxi pun lalu memanggil pasukan spektralnya.
Sedangkan di sisi lain, Soren yang melihat pergerakannya Lingxi, dirinya pun lalu terheran-heran mengenai Lingxi itu sebenarnya adalah mage ataukah thief. Pasukan spektral mulai dikerahkan untuk menghadapi golem guardian, sedangkan Lingxi sendiri maju untuk menghadapi elemental mage. Lingxi yang orang kira adalah seorang mage, namun dengan kecepatan yang sangat tinggi, ia mulai mendekati elemental mage. Elemental mage yang merasa ditantang lalu mengeluarkan skillnya, Fire Elemental, Dragon Flame. Aku rasa jika seorang mage berencana menghadapimu, maka mereka pasti akan membutuhkan tim untuk menjatuhkanmu. Hanya untuk sekedar mendekatimu saja, dipastikan mereka juga akan mengalami kesulitan. Caramu untuk melindungi mastermu itu tidaklah bagus. Mungkin itu cukup jika lawanmu hanyalah mage. Tapi, maaf jika aku mengecewakanmu. Aku bukan hanya sekedar mage. Rapid Shadow Thrust, aku juga adalah seorang thief. Sebuah serangan super cepat yang menghasilkan sebuah serangan sebanyak 63 kali berturut-turut dalam waktu singkat berhasil ia daratkan pada tubuh elemental mage. Dengan damage yang menumpuk, hal itu pun lalu juga menimbulkan tambahan damage yang membuat si elemental mage tewas seketika dalam sekali serang. Dan lalu, pada akhirnya Lingxi juga berhasil mendapatkan kristal elemen api, yang juga harus ia pertahankan sampai dengan hitungan mundur berakhir. Sebagai orang yang membawa kristal api, Lingxi juga kini menjadi kebal terhadap serangan api, dan sebagai tambahan, dirinya juga berhak untuk mengontrol magma golem. Sekuat apapun spell yang kau punya, seperti inilah kau akan berakhir jika kau membiarkan seorang thief mendekatimu, ucap Lingxi yang kini dirinya telah sepenuhnya menguasai magma golem. Dan dirinya lalu memikirkan cara yang paling menarik untuk menggunakan hal tersebut. Di tempat lain, kemunculan notifikasi yang menyatakan bahwa elemental mage dan kristal elemen api telah dikuasai, lalu membuat orang-orang sangatlah terkejut. Begitu juga dengan Soren. Jangan panik, jangan panik. Ada begitu banyak orang di sini. Ini mungkin bukanlah suatu masalah. Masih ada 2 elemental kristal lainnya. Aku masihlah memiliki kesempatan. Saudara Soren, apakah yang aku lihat ini benar? Apa itu? Hei, bukankah itu seorang player? Ataukah bos monster? Tunggu. Ini tidaklah benar. Meskipun ini terlalu mewah, menggunakan golem ini untuk membersihkan jalurnya benar-benar membuat segalanya menjadi lebih mudah. Dan Soren yang pada akhirnya mengetahui bahwa orang yang telah menguasai kristalnya adalah Lingxi, dirinya pun hanya bisa terkejut, dan rekan-rekannya juga hanya bisa merasa bahwa mungkin tidak akan ada yang berani merebut kristal dari tangannya si pria yang seperti itu. Ikuti perintahku, terus maju ke depan dan menuju tempat kristal yang tersisa, perintah Lingxi pada magma golem. Setelah memperoleh kendali atas magma golem, Lingxi lalu menuju ke daratan tak bertuan. Bersama dengan magma golem, golem elemen petir, serta golem elemen air pun dapat dengan sukses ia kalahkan. Player yang tersisa hanyalah bisa menonton aksi Lingxi dan tanpa sedikit pun harapan tersisa pada mereka. Dengan menggunakan kelas thief-nya sebagai burst attack jarak dekat, Lingxi juga berhasil mengalahkan kedua elemental mage serta mendapatkan 2 kristal elemen yang tersisa. Dan dengan begitu, untuk yang paling pertama kalinya semenjak game diluncurkan, 3 kristal elemental dapat dikumpulkan hanya oleh 1 player. Dan hal tersebut lalu membuat Lingxi mendapatkan penilaian yang tak pernah dilihat sebelumnya di papan peringkat misi The Magical Origin Institute. Hal itu juga membuktikan bahwa dominasinya sebagai spell thief tak terbantahkan lagi di antara player lainnya.
Dengan ketiga kristal yang dimiliki, kini jalannya misi pun memasuki ronde selanjutnya. Ronde kedua dari misi bintang 5. Elemental Manifestation Thunder Flash merupakan skill yang mampu membuatnya menjadi petir dan menimbulkan petir yang menggelegar sebagai penghakiman dari surga kepada musuh di area sekitar, dan akan menimbulkan magic damage yang masif. Ronde 3 dari misi bintang 5. Elemental Manifestation Covered Water. Skill yang mampu membuatnya berubah menjadi kabut air mematikan dan memberikan ledakan dari dalam air pada musuh di sekitar, dan akan menimbulkan magic damage yang masif. Ronde keempat, misi bintang 5. Elemental Manifestation Burning Lava. Skill yang dapat membuatnya menjadi lava yang berapi-api dan memberikan api yang membakar musuh di area sekitar, dan juga akan menimbulkan magic damage yang masif. Dan di ronde terakhir, menggunakan hidden skill yang didapatkan karena telah berhasil mengumpulkan ketiga kristal elemen Body of the Reckless Chaos atas nama surga dan bumi, mengumpulkan elemen petir, api, dan air ke dalam satu tubuh. Secara sementara akan mendapatkan the Body of Chaotic Elemental Power selama 9 detik. Dapat mengendalikan kekuatan dari kekacauan elemental untuk memberikan ledakan jarak jauh dan menimbulkan magic damage yang masif. Dan di penghujung hari, terjadilah fenomena yang tak pernah terjadi sebelumnya di Magical Origin Institute Leaderboard, yang lalu membuat orang-orang di tempat tersebut bertanya-tanya mengenai apakah ada yang salah dengan papan peringkatnya. Namun ternyata itu bukanlah error, melainkan selain Lingxi, kini tak ada nama player lain yang dimunculkan pada leaderboard tersebut. Hal itu dikarenakan semua mage yang berpartisipasi dalam misi tersebut disudutkan oleh Lingxi dan tak diberikan kesempatan untuk mendapatkan skor sama sekali. Dan misi Magical Institute pada hari ini pun selesai. Di depan portal misi, terlihat orang-orang masih menunggu para peserta misi keluar untuk bertanya langsung mengenai apa yang telah terjadi di dalam misinya. Hingga pada akhirnya, satu persatu peserta mulai keluar dari dalam portal. Namun, keluarnya mereka yang diiringi dengan ucapan keluhan mengenai mereka yang telah berhasil melarikan diri dari seseorang yang membunuh tanpa pandang bulu. Hal itu pun semakin membuat orang-orang di luar penasaran mengenai apa yang telah terjadi. Kita akhirnya bisa keluar. Akhirnya, kita bisa melihat cahaya lagi. Akhirnya, aku tidak lagi harus melalui lingkaran tanpa ujung di mana aku dibunuh berkali-kali lagi. Mimpi buruk, itu benar-benar mimpi buruk. Yo, kebetulan sekali. Suara itu. Hei, kenapa kamu berlutut di lantai? Ya Tuhan, aku mohon padamu, lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan bersikap sombong lagi. Apa yang kau katakan? Kau tahu, bukankah kita telah membuat perjanjian pertaruhan sebelumnya kan? Orang-orang di sekitar yang lalu terkejut melihat gelar yang disandang Lingxi sekarang. Kemarilah, dan berikan apapun yang kamu miliki, semuanya, ucap Lingxi yang kini mendapatkan gelar sebagai si nomor 1 pada hari ini.